Umat Kristen Trinitarian menolak keras dituding menyembah tiga Tuhan karena mengklaim bahwa sebenarnya Tuhan yang mereka sembah hanya satu, yaitu Tuhan yang mereka namai sendiri dengan sebutan Tritunggal, Trinitas, atau Trinity. Namun di sisi lain, mayoritas dari mereka tidak mampu, dan biasanya gagal, untuk menjelaskan secara lugas, tegas, dan tuntas, kenapa ada kata Tri menempel pada kata Tunggal dalam entitas Tuhan Tritunggal yang selama ini mereka sembah. Tri, siapapun pasti tahu, artinya adalah tiga, dalam bahasa Sanskerta yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, dengan arti yang sama. Oleh karenanya, jika kaum Trinitarian bersikukuh bahwa Tuhan yang mereka sembah sebenarnya hanya satu, alias tunggal, lalu untuk keperluan apa mereka masih merasa perlu meletakkan kata Tri di depan kata tunggal, sehingga menurut penamaannya sendiri, Tuhan mereka menjadi Tritunggal, alias tiga menjadi satu. Lebih jauh lagi, jika menurut doktrin Kristen bahwa tambahan dua ekstra Tuhan dalam kemanunggalan Tritunggal tersebut sebetulnya dimaksudkan untuk menegaskan entitas Tuhan yang hanya satu, dan tambahan dua Tuhan lainnya hanya untuk mewakili firman dan rohnya, maka masih menurut doktrin Kristen sendiri, tanpa perlu penambahan dua ekstra Tuhan sekalipun, Tuhan yang satu tetap saja berupa roh dan tetap pula berfirman. Bukankah doktrin Kristen sendiri yang menyebut Allah yang berfirman adalah roh? Karenanya, untuk apa Allah yang diimani oleh umat Kristen sebagai roh itu harus membelah dirinya menjadi dua roh, masing-masing Allah yang roh Allah dan Allah yang roh kudus. Toh tanpa perlu membelah diri menjadi dua roh sekalipun, Allah yang konon katanya adalah roh itu sudah jelas adalah roh yang kudus, sehingga tentu saja dapat berbuat apapun yang selama ini, berdasarkan ajaran gereja, menjadi wilayah kekuasaan Roh Kudus dalam kapasitasnya sebagai ekstra Tuhan. Menurut akal sehat, ini betul-betul merupakan pemborosan ide ketuhanan, sekaligus juga mencederai intelektualitas pada umumnya umat manusia. Sementara itu, ekstra Tuhan lainnya, yaitu firman, yang mereka representasikan dalam wujud manusia bernama Yesus Kristus, hanya karena kitab mereka, Yohanes 1 ayat 14, menyebut bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, malah lebih absurd lagi. Kenapa? Karena firman telah menjadi manusia Yesus. Pada prinsipnya tidak sedikit pun berbeda dengan kata firman menjadi berbagai ciptaan Allah lainnya sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 3, 6, 9, 11, 14, dan 24, serta kitab Ayub 37 ayat 6. Jadi, jika yang mendasari iman Kristen menjadikan Yesus yang manusia sebagai ekstra Tuhan, lalu disembah sebagai Tuhan, tentu saja tidak kredibel, mengingat status Yesus dalam hal ini tidak ada bedanya dengan semua ciptaan Allah seperti tersebut di atas. Artinya, jika Yesus adalah firman yang menjadi manusia, lalu diimani dan disembah sebagai Allah itu sendiri atas dasar argumentasi, atau tepatnya doktrin gereja, bahwa firman yang menjadi Yesus itu berasal dari Allah, maka tidak boleh tidak, umat ini juga harus memperlakukan semua yang disebut dalam kitab Kejadian dan kitab Ayub tadi, sama persis seperti mereka memperlakukan Yesus. Sebab kita semua tahu bahwa segala ciptaan Allah tersebut, seluruhnya berasal dari Allah. Dengan kata lain, segala sesuatu yang tersebar di jagat raya ini pada prinsipnya, dan harus diakui pula, adalah Tuhan bagi umat Kristen. Bukankah kitab Kristen sendiri yang menjelaskan bahwa masing-masing objek ciptaan tersebut juga merupakan firman Allah yang menjadi seperti wujudnya sekarang ini? Berdasarkan sedikit penjelasan di atas, maka berikut adalah kesimpulannya. Pertama, penyangkalan umat Kristen terhadap tudingan bahwa mereka menyembah tiga Tuhan, justru gugur oleh pengakuan mereka sendiri bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan Tritunggal yang artinya adalah tiga menjadi satu. Kedua, menyatakan pengakuan iman bahwa Allah adalah roh, lalu mengimani pula bahwa Allah yang roh membelah dirinya menjadi Allah yang roh dan Allah yang roh kudus, jelas merupakan kesia-siaan absolut, sebab dengan atau tanpa membelah diri sekalipun,
Allah yang roh sudah pasti kudus dan maha kuasa untuk melakukan apapun yang dipercaya oleh kaum Trinitarian, hanya dapat dilakukan oleh ekstra Tuhan bergelar Roh Kudus. Ketiga, meyakini Yesus adalah jelmaan Allah hanya karena Allah berfirman, "Jadilah Yesus maka Yesus pun jadi." Sama artinya dengan meyakini semua ciptaan Allah lainnya sebagai jelmaan Allah pula, sebab kejadian mereka sama dengan kejadian Yesus yang berasal dari firman Allah. Jika logika sesederhana dan sejelas ini pun masih disangkal dengan argumen bahwa Yesus tidak diciptakan seperti halnya objek-objek tersebut di atas, maka coba simak baik-baik penjelasan Alkitab sendiri tentang penciptaan Yesus Kristus yang tersedia di kanal YouTube ini. Semoga bermanfaat. Salam untuk umat yang mengikuti petunjuk.